Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Nah, para pengangguran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita sudah lihat ada ini ya, bunga ya, sudah berbunga. Meskipun bunga ini adalah bunga PHP, ya bunga yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena pupuk pembuahannya belum masuk, ya belum kita terapkan. Sementara karena kita excel break di ujung supaya mengakselerasi tersier yang lain supaya cepat tumbuhnya menyamai yang sudah vigor duluan, kita excel break, tapi kemudian dia muncul bunga. Nah ini namanya bunga PHP ya, bunga yang cuman pemberi harapan palsu. Maksudnya dia bunganya tidak kita harapkan, nanti kita buang. Nah tapi sebelum dibuang ini bagus sebagai pembelajaran kita. Ya, apa pembelajarannya? Nah, masa bunga seperti ini ya, itu adalah masa di mana bunga membutuhkan step selanjutnya, yaitu pembuahan. Dia akan melakukan polinasi. Polinasi itu adalah penyerbukan ya, masa penyerbukan. Jadi ketemunya benang sari dengan putik. Nah ini. Nah di masa ini ada empat hal yang harus kita lakukan ya. Nanti kalau para pengangguran semua teman-teman mengalami fase ini, jangan lupa 4 hal berikut ya. Apa saja 4 hal berikut? Yang pertama ya, ketika masa bunga seperti ini, yang pertama adalah 1, kita harus menyetop pemberian fungisida dan insektisida. Kita harus diberhentikan. Kalaupun ternyata memang daunnya kena jamur misalkan, atau ada kutu putih ya di batangnya, maka kita menerapkan fungisida maupun insektisida itu dengan dosis yang sangat kecil ya. Kalau misalkan masa pengobatan itu 1 mili per 1 liter, nah maka kali ini kalau bisa 1/4 saja, maksimal setengah ya, setengah dosis paling enggak, itu paling maksimal ya. Kalau bisa 1/4 saja, 1/4 dosis ya, jadi 1/4 mililiter terhadap 1 liter air gitu ya, jadi 1/4-nya saja. Nah itu kenapa? Karena yang namanya pupuk atau fungisida maupun insektisida itu mengganggu penyerbukan atau mengganggu polinasi ya. Dia nanti bisa menggagalkan polinasi ya, menggagalkan penyerbukan ya gitu. Yang kedua yang harus dilakukan adalah pupuk apapun jenisnya di stop ya, di stop. Kenapa? Pada masa polinasi itu semua nutrisi itu fokus kepada pembuahan ya, fokus kepada si bunga tersebut, sehingga kalau kita berikan pupuk maka berakibat akan gosong karena semuanya lari ke bunga. Nah bunga ini bisa jadi gosong, nanti kita melihat bunga itu akan menjadi hitam. Nah itu menandakan bahwa kita memberikan pupuk pada masa polinasi atau masa penyerbukan ini ya. Kalau seperti itu berarti harusnya di stop ya, harus di stop supaya tidak gagal dalam hal penyerbukan ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, kebetulan sudah saya lakukan. Yang ketiga itu adalah ini. Setiap tunas air di ruas-ruas sebelum dari bunga ya, kita lihat dulu nih ya, kita dekatkan, maaf. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini sebelum bunga ini, maka harus yang namanya tunas air harus kita buang. Nah, seperti ini. Nah, buang aja ini nih. Tuh. Kok nanti mata batnya pecah dong? Tidak, dia tidak akan pecah karena nutrisi tidak akan lari ke bat, tidak akan ke mata bat. Tapi nutrisi lari ke bunga dan ke pucuk ini. Makanya pucuknya tidak kita hilangkan ya. Dia akan lari fokus ke sini, ke bunga dan ke ujung dari tersier atau dari cabang ini ya. Dia mata batnya tidak akan pecah. Nah, jadi semua tunas air kita buang ya, daunnya biarkan saja, tunas air saja yang dibuang. Nah ini kebetulan yang ini pun
sudah saya hilangkan. Kali ini satu ada tumbuh lagi, buang aja. Ya, yang ini. Nah, ini semuanya kosong. Nah, ini tumbuh lagi, buang. Ya, semua tunas air di ruas sebelum dari bunga itu harus kita buang. Daunnya biarkan saja. Ini juga begitu. Ya. Ini ada bunga lagi nih, yang ini. Ya. Nah, ini semua sudah saya buang. Nah, itu 3. Hal yang ketiga yang kita lakukan. Apa yang keempat? Yang keempat adalah menjaga tanaman dari para kupu-kupu, lebah, ya. Pokoknya insektisida atau binatang-binatang yang mengganggu, ya. Itu harus kita jaga, kita usir saja. Nah, nanti kalau penyerbukannya kan dengan angin, ya, dengan angin. Nah, nanti kalau sudah terjadi sampai berry, sebelum berry itu biasanya sebelum ada berry itu nanti bunga-bunga ini akan seperti mekar, tapi ada warna hijau mudanya di dalamnya. Nah, itu kita bisa goyang-goyang supaya dia segera bisa menjadi berry, gitu ya. Nah, jadi itu adalah 4 hal yang harus kita lakukan ketika masa pohon anggur kita berbunga, ya. Semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman yang sudah mulai berbunga, pohon anggurnya bisa sukses menjadi buah dan bisa dinikmati oleh keluarga, ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, kemudian pencet jempolnya dan goyang loncengnya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao. Udah ya.